Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Herunisa dengan NIM 12280101192. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Evaluasi Penerapan e-Government di Kantor Kecamatan Cileunyi, Pemerintah Kabupaten Bandung. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu abstrak dari penelitian kami. E-Government merupakan bagian dari transformasi digital di sektor pemerintahan yang mendukung layanan administrasi agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, digitalisasi hadir sebagai inovasi yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan administrasi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis peran e-Government melalui platform Bandung Digital Service atau BDS dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dampaknya terhadap kinerja para pegawai di kantor Kecamatan Cileunyi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi selama pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Government memberikan kemudahan akses layanan serta mampu meningkatkan efisiensi kerja pegawai dengan mengurangi proses manual dan mempercepat verifikasi data. Tantangannya pun masih ditemukan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital itu sendiri, kendala teknis yang menghambat aktivitas layanan, serta para pegawai yang harus mampu beradaptasi dengan sistem baru dengan meningkatkan keterampilan digital mereka. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Kantor Kecamatan Cileunyi merupakan salah satu kantor administratif di Kabupaten Bandung yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan layanan publik bagi masyarakat. Kantor Kecamatan Cileunyi mempunyai peran dalam menyediakan layanan administratif seperti pengurusan KTP, KK, dan surat keterangan resmi lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, proses manual yang masih dominan menyebabkan antrian yang panjang, waktu pelayanan yang lama, dan birokrasi yang kompleks, sehingga menurunkan kepuasan masyarakat. Nah, penerapan e-Government melalui platform Bandung Digital Service atau BDS hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Dalam penerapan konsep digitalisasi pada sektor publik, menurut Indrajit tahun 2016, penerapan e-Government dapat diukur dengan melalui 3 dimensi, yaitu support, capacity, dan value. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan e-Government melalui platform Bandung Digital Service dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mengidentifikasi dampaknya terhadap kinerja serta kesiapan digital para pegawai di kantor Kecamatan Cileunyi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu peran e-Government dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Cileunyi. Sejak tahun 2023, kantor Kecamatan Cileunyi telah menerapkan e-Government melalui platform digital Bandung Digital Service atau BDS untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, inovasi ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan administrasi seperti KTP, kartu keluarga, akte kelahiran atau kematian, dan SKPWNI secara online, sehingga tidak perlu lagi datang langsung ke kantor dan menghindari antrian yang panjang. Nah, digitalisasi ini terbukti membuat proses lebih cepat, efisien, dan transparan, serta mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan akurasi data. Generasi muda menyambut positif kemudahan ini karena sesuai dengan kebutuhan era digital. Namun, tantangan tetap ada seperti keterbatasan kemampuan sebagian warga dalam menggunakan aplikasi itu sendiri, serta gangguan sistem saat trafik tinggi. Nah, kehadiran BDS ini berhasil memudahkan masyarakat, meningkatkan pelayanan, dan mengurangi beban kerja pegawai. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu dampak e-Government terhadap pegawai di kantor Kecamatan Cileunyi. Penerapan e-Government melalui platform Bandung Digital Service ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga membawa dampak yang signifikan terhadap cara kerja pegawai. Sebelum digitalisasi, pegawai terbiasa dengan proses yang manual, yang memakan waktu dan membutuhkan interaksi langsung. Namun, kini mereka dapat lebih fokus pada pengelolaan data dan verifikasi permohonan secara efisien. Nah, meski demikian, transisi ini menghadirkan tantangan, terutama bagi pegawai yang belum terbiasa dengan teknologi, sehingga diperlukan pelatihan berkelanjutan agar mereka mampu mengoperasikan sistem serta menyelesaikan masalah teknis yang mungkin terjadi. Perubahan sistem juga mengubah peran pegawai menjadi lebih berfokus pada pemantauan dan penanganan isu teknologi, sehingga keterampilan digital menjadi hal penting yang harus dimiliki di samping kompetensi administrasi tradisional. Lanjut mengenai penerapan dimensi e-Government. Penerapan e-Government di kantor Kecamatan Cileunyi dapat dianalisis melalui 3 dimensi utama menurut Indrajit tadi, yaitu dukungan atau support, kapasitas atau capacity, dan nilai atau value. Untuk yang pertama yaitu dukungan, keberhasilan implementasi Bandung Digital Service sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat serta birokrat.
Untuk tantangannya yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan. Untuk yang kedua yaitu kapasitas. Keberhasilan e-government sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya finansial, infrastruktur teknologi atau server dan jaringan internet, serta kompetensi sumber daya manusia. Tanpa hal ini, layanan digital menjadi tidak stabil dan menghambat kinerja sistem. Lalu untuk yang ketiga yaitu value, penerapan Bandung Digital Service membawa dampak positif bagi masyarakat dengan mempermudah akses layanan administrasi dan mengurangi antrian, serta bagi pegawai dalam efisiensi kerja dan fokus pada verifikasi data. Manfaat tersebut belum merata karena masih adanya kesenjangan digital, sehingga pelatihan dan edukasi teknologi kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan e-government secara menyeluruh. Lanjut mengenai solusi untuk mengatasi tantangan dalam penerapan e-government. Untuk yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur teknologi seperti kapasitas server dan kualitas jaringan. Hal itu sangat penting karena supaya aplikasi dan website dapat diakses secara optimal. Lalu yang kedua yaitu peningkatan kuota pencetakan serta ketersediaan belangko KTP. Diperlukan guna mengurangi antrian dan mempercepat pelayanan administrasi. Untuk yang ketiga yaitu pelatihan digital bagi masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi kesenjangan teknologi, khususnya bagi warga yang belum terbiasa menggunakan aplikasi sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses layanan-layanannya. Lalu untuk yang terakhir, yaitu untuk wilayah terpencil dengan akses internet terbatas, pemerintah perlu menyediakan solusi seperti perangkat terjangkau atau peningkatan jaringan agar seluruh warga dapat merasakan manfaat e-government secara merata. Kesimpulan dari penelitian ini ialah penerapan e-government melalui aplikasi Bandung Digital Service telah membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan pegawai, serta kesulitan masyarakat dalam mengakses dan memahami layanan digital tersebut. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan bagi pegawai, serta sosialisasi yang intensif dan inklusif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.